Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipin Sopiah dari Prodi PGSD tahun 2019 kelas B, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktek IPA dengan judul Uji Asam Basa dengan Indikator Alami. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Pendidikan dan Pembelajaran IPA SD. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Fahmi Nugraha. Selamat menyaksikan. Asam dan basa merupakan dua senyawa kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Secara umum, zat yang mengandung rasa masam itu mengandung asam. Misalnya asam sitrat dalam jeruk ataupun asam asetat dalam air cukup. Kemudian basa adalah senyawa yang memiliki sifat licin dan rasanya pahit, seperti pada sabun dan obat-obatan. Namun, karena kita tidak selalu dapat mencicipi kedua senyawa ini, maka diperlukan indikator untuk menentukan larutan itu asam atau basa. Indikator alami adalah indikator yang dibuat menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan seperti bunga, umbi, kulit buah, dan juga daun-daun yang berwarna. Contoh spesifiknya yaitu kunyit, bunga sepatu, bunga geranium, kubis ungu, kubis merah, bunga mawar, dan lain sebagainya. Indikator alami ini dapat kita gunakan untuk menentukan larutan asam, basa, atau netral. Nah, untuk melakukan praktek uji asam basa dengan indikator alami ini, kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Di antaranya, yang pertama yaitu kita membutuhkan botol air putih atau air bening. Kemudian kita siapkan juga air sabun. Kemudian air cuka. Kemudian 6 cup plastik yang berwarna bening, dan ini sudah diberi nama. Kemudian kita membutuhkan juga pipet plastik, namun kita juga dapat menggunakan gelas takar ini. Selanjutnya alat tumbuk, penyaring kopi, dan wadah untuk membuat larutannya, ekstrak larutannya. Kemudian yang terpenting adalah kita mencari indikator alami yang ada di sekeliling kita. Kita akan menggunakan kunyit dan juga bunga sepatu. Jangan lupa kita juga akan mencatatkan hasil praktek kita dalam sebuah tabel. Jadi kita harus membuat tabel hasil pengamatan uji asam basa dengan indikator alami ini. Setelah kita mempersiapkan alat dan bahan, selanjutnya kita akan membuat ekstrak indikator alami. Yang pertama yang akan kita buat yaitu ekstrak dari bunga sepatu. Kita akan mulai membuat ekstrak bunga sepatu. Kita masukkan bunga sepatunya ke dalam alat tumbuk. Kemudian kita haluskan. Setelah lembut, kita
kita akan memasukkan ke dalam wadah untuk diberi air. Tuangkan air. Campurkan. Setelah tercampur dengan air, kemudian kita akan menyaringnya dan memasukkannya ke dalam wadah yang sudah diberi label bunga sepatu. Nah, sepertinya ini sudah cukup. Ekstrak bunga sepatu sudah kita dapatkan. Selanjutnya, kita akan membuat ekstrak dari kunyit. Caranya sama seperti yang tadi, kita ulangi langkah menghaluskan dan membuat ekstraknya. Selanjutnya, kita akan membuat ekstrak dari kunyit. Kita masukkan kunyitnya untuk kita tumbuk. Haluskan. Setelah lembut, kita akan memasukkannya ke dalam wadah untuk nanti kita campur lagi dengan air. Setelah kita pindahkan, kita masukkan air. Kita campurkan. Kemudian kita saring dan memasukkannya ke dalam cup yang sudah diberi label kunyit. Ekstrak kunyit sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan menuangkan air cuka dan air sabun
ke dalam cup-cup yang ada di depan. Selanjutnya kita akan menuangkan air cuka ke dalam wadah. Sepuluh mililiter. Selanjutnya kita akan memasukkan air sabun ke dalam cup. Nah, larutan asam dan basa sudah kita siapkan, begitu pula ekstrak bunga sepatu dan ekstrak kunyit sebagai indikator alami juga sudah kita persiapkan. Jangan lupa untuk mencatat warna awal dari bunga sepatu dan kunyit ini. Ekstrak kunyit pada awalnya berwarna jingga. Warna awal adalah jingga. Kemudian bunga sepatu warna awalnya adalah merah tua. Lalu bagaimana jika indikator alami ini kita masukkan ke dalam air cuka dan air sabun? Apa yang akan terjadi? Nah, setelah kita mencampurkan ekstrak bunga sepatu ke dalam air cuka dan air sabun, maka terjadi perubahan. Air cuka menjadi berwarna merah, sedangkan air sabun berubah menjadi kuning tua. Di sini jadi kuning ya. Jangan lupa untuk mencatatnya. Nah, selanjutnya apa yang terjadi jika ekstrak kunyit dimasukkan ke dalam air cuka dan air sabun? Di sini kita siapkan air cuka, kemudian air sabun, tak lupa ekstrak kunyit. Ekstrak kunyit kita masukkan ke dalam wadah takar 10 ml. Kemudian dimasukkan juga ke dalam air sabun. Kita campurkan. Ini juga kita campurkan. Terjadi perubahan. Setelah kita mencampurkan ekstrak kunyit ke dalam air cuka dan air sabun, terjadi perubahan yang signifikan. Kunyit yang asalnya berwarna jingga dimasukkan ke dalam air cuka menjadi kuning terang. Kemudian kunyit yang asalnya jingga dimasukkan ke dalam air sabun menjadi berwarna merah tua. Jangan lupa untuk mencatatnya. Dari percobaan ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa indikator alami jika dimasukkan ke dalam asam dan basa akan berubah warna. Misalnya, indikator alami bunga sepatu jika dimasukkan ke dalam air asam akan berubah warna menjadi warna merah. Namun, jika dimasukkan ke dalam basa, larutan basa, dia akan berubah menjadi kuning. Selanjutnya, indikator alami yang kedua yaitu kunyit.
Kunyit yang berwarna jingga jika dimasukkan ke dalam air cuka atau asam, dia akan berubah warna menjadi kuning terang. Sedangkan jika kunyit ini yang berwarna jingga dimasukkan ke dalam air sabun, maka dia akan berubah warna menjadi merah. Nah, dengan demikian, indikator alami bisa kita gunakan untuk menentukan larutan asam, basah, atau netral. Demikian percobaan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.